Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Islam, Ilmu Sosial Humaniora. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perkembangan lanjutan dari kajian ilmu sosial. Ya, ilmu sosial dan juga ilmu humaniora itu tidak hanya bersifat teoritis, ya, tetapi juga ada dimensi terapan. Apa perbedaan kajian ilmu sosial humaniora teoritis dan terapan? Penjelasannya ada di sini. Ilmu sosial memiliki dua arah ya. Yang pertama teori. Ya, ilmu teori tentu namanya juga teori. Memahami struktur perilaku masyarakat, ya, kolektivitas manusia, bukan individu. Ya, ada aspek individu, tetapi fokusnya lebih kepada kolektivitas manusia. Jadi memahami mengapa ada sekelompok masyarakat yang sangat rukun, ya, meskipun mereka berasal dari atau memiliki latar belakang etnis yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda, latar belakang gaya hidup yang berbeda, tetapi mereka bisa rukun. Sementara di tempat lain, masyarakat yang sama, ya, itu lebih tidak rukun. Ya, kebetulan beberapa belas tahun yang lalu saya pernah menjadi bagian dari tim sebuah riset internasional untuk membandingkan beberapa kota di Indonesia yang mirip, tapi yang satu cenderung damai, yang satu cenderung rawan konflik. Nah, kebetulan saya mendapatkan bagian untuk membandingkan antara Surakarta dan Yogyakarta. Ya, Surakarta dan Yogyakarta itu mirip karena Yogyakarta adalah pecahan dari Surakarta, tetapi kondisi sosial politiknya atau atmosfer sosial politiknya sangat berbeda. Yogyakarta cenderung damai, kemudian kehidupan masyarakatnya kosmopolit, plural, ya, situasinya cenderung tenang. Sementara di Surakarta, nah kebetulan waktu itu pasca kerusuhan 98 ya, sangat meluluh lantakkan kehidupan kolektif, konflik antar etnis, konflik antar agama, konflik antar kelompok intraagama, ya. Jadi malah temuan saya di Surakarta, konflik sesama Muslim dari kelompok konservatif dan tradisional itu lebih sering terjadi. Sementara konflik antar agama, ya, terutama gerakan-gerakan dakwah Islam dan gerakan dakwah Kristen itu juga sering terjadi di sana. Mengapa itu terjadi? Ya, padahal sama-sama pusat budaya Jawa, sama-sama pusat uh, tradisi, memiliki keraton, memiliki tradisi kesultanan Islam yang sama. Ya, kotanya ukurannya juga kira-kira sama, gitu ya. Tetapi itu sangat berbeda. Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Ini adalah tugas dari kajian teoritis. Selain Yogyakarta dan Surakarta, pada waktu itu ada Ambon dan Ambon dan Manado, ya. Ambon di Maluku, Manado di Sulawesi Utara, kotanya mirip, ya, tapi yang satu konflik, yang satu tidak. Lalu Palu dan Poso itu di Sulawesi Tengah, ya, sama-sama mirip seperti Jogja dan Surakarta. Nah, itu hanya bisa kita tangkap, ya, dengan menggunakan kajian teori. Ya, pada waktu itu tim di mana saya menjadi anggota, saya masih belum lulus S2, masih proses kuliah S2. Ketua tim risetnya profesor dari Michigan University kalau tidak salah, dari Amerika yang jelas. Kemudian timnya dari UGM, saya anggota
anggota tim peneliti, melihat dampak dari keberadaan civic engagement. Nah, ini menarik. Yang membedakan sebuah masyarakat itu damai dan tidak adalah keberadaan civic engagement yang kita sebut sebagai budaya sipil. Apa itu budaya sipil? Budaya sipil adalah organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, paguyuban-paguyuban, perkumpulan-perkumpulan, asosiasi-asosiasi yang tidak berbasis primordial. Ya, basisnya bukan etnis, basisnya bukan agama, basisnya bukan asal daerah, ya, basisnya bukan gender, basisnya bukan kondisi tubuh, ya, tetapi sifatnya umum. Contoh, ya, ormas. Ormas yang sifatnya ya keagamaan bisa, sosial bisa. Lalu kelompok hobi, ya, hobi sepeda, hobi olahraga, hobi fashion, pusat-pusat studi, pusat-pusat kajian, itu juga menjadi contoh dari civic engagement. Semakin banyak kelompok-kelompok semacam itu di masyarakat, maka akan semakin damai sebuah masyarakat. Semakin jarang adanya civic engagement di sebuah masyarakat, maka masyarakat yang bersangkutan akan semakin rawan konflik. Mengapa demikian? Nah, ini penjelasannya kembali lagi soal teori, ya. Karena civic engagement itu menjadi tempat di mana orang saling berkenalan. Ya, ini teorinya sebenarnya berangkat dari India, ya. Kebetulan profesornya Sutosh Varshney pada waktu itu adalah orang India tapi jadi profesor di Amerika. Dia punya penelitian bagaimana fans club bintang-bintang Bollywood, ya, itu menjadi faktor yang menjadikan kota-kota di mana mereka berada. Jadi kota-kota di India yang punya fans base aktor-aktor Bollywood itu banyak, itu lebih damai. Karena semua orang mudah menyelesaikan masalah. Kalau terjadi konflik antar kelompok, antar agama, antar suku, antar kelas, maka orang lebih mudah berkomunikasi. Siapa yang berkonflik? Kelompok itu dengan kelompok itu. Oh, aku punya teman sebenarnya yang kenal mereka dan kenal mereka. Nah, atau anggota dari kelompok-kelompok itu biasanya masuk ke dalam organisasi fans bintang film tadi itu, sehingga kalau terjadi kesalahpahaman lebih mudah mengklarifikasi. Ada persoalan lebih mudah mengkomunikasikan. Ya, jadi temuan kita memang mengkonfirmasi itu bahwa di Yogyakarta asosiasi kelompok-kelompok mahasiswa kemasyarakatan itu lebih terbuka, ya, dibanding di Surakarta. Ya, meskipun ada juga faktor keberadaan sultan, ya. Sultan di Jogja itu selalu populer dan merakyat, sementara di Surakarta cenderung tidak, ya. Orang Surakarta menghormati keraton tapi nggak mengenal dalamnya keraton. Sementara di Yogyakarta, nah itu juga menjadi menjadi salah satu faktor menentukan mengapa Yogyakarta lebih damai dibanding Surakarta. Ya. Jadi ilmu sosial teori itu menjelaskan situasi, mengapa ini terjadi, mengapa itu begitu. Nah, sementara ilmu sosial terapan itu adalah mengubah perilaku. Yang konflik menjadi damai, ya. Yang miskin menjadi berdaya, yang terbelakang menjadi progresif. Nah, ini adalah ilmu-ilmu terapan. Jadi kalau di ilmu sosiologi ada sosiatri, ya, ada social work, ada kerja sosial. Itu teorinya sosiologi, kemudian implementasinya di prodi sosiatri, kesejahteraan sosial. Di UIN juga ada IKS, ya, Islam dan kesejahteraan sosial, itu terapan. Sementara antropologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang budaya, kultur. Terapannya ada pada kajian lintas budaya, kajian studi perdamaian, kajian
misalnya pelestarian lingkungan untuk masyarakat adat. Ya, jadi hutan-hutan yang dibabat di semua negara, Kalimantan, Sumatera, Papua itu adalah habitatnya masyarakat lokal. Nah, seringkali upaya untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi sumber daya alam itu berbenturan dengan tradisi masyarakat adat yang ada di sana. Nah, itu antropologi teorinya. Nah, nanti terapannya adalah kajian-kajian etnografis, kajian-kajian perdamaian. Ya. Lalu ada ekonomi, teorinya teori-teori ekonomi, prakteknya bisnis, ya, manajemen, politik, teorinya ilmu politik, prakteknya ilmu kebijakan publik. Ya, politik itu berbicara tentang teori bagaimana relasi kuasa antar manusia. Sementara kebijakan publik adalah bagaimana cara mendistribusikan atau bagaimana cara mengelola kehidupan politik. Ya, nanti kalau politik luar negeri namanya hubungan internasional. Prakteknya kajian-kajian diplomasi. Teori itu adalah cara bagaimana memahami, terapan adalah bagaimana mempraktekkan itu di dalam kehidupan nyata. Nah, paling tidak kita akan berjumpa dengan beberapa poin ya. Intinya adalah bagaimana kajian terapan ilmu sosial humaniora itu dalam rangka mencapai kondisi ideal masyarakat. Masyarakat yang ideal itu seperti apa? Ya kalau Indonesia kan punya Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita punya komitmen, kesadaran historis bahwa manusia itu bukan kayu dan batu yang tumbuh, bukan tumbuhan dan binatang yang tumbuh dari kayu dan batu. Ya, manusia itu diturunkan dari langit, ruhnya. Ya, kemudian punya kewajiban kepada Tuhannya. Menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain adalah keberagamaannya. Lalu kemanusiaan yang beradab. Dan keberagamaan tidak akan bermakna kalau kita tidak punya kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu tidak hanya sifatnya individu, tetapi harus kolektif. Keberadaban. Apa itu beradab? Beradab adalah puncak bangunan dari kemanusiaan. Bawahnya ada yang paling fondasi, yang paling dasar adalah kenegaraan. Jadi tidak mungkin bangsa beradab tidak punya negara. Ya, kemudian yang di tengah adalah perdagangan. Orang beradab tidak mungkin tidak berinteraksi dengan bangsa lain, dan berinteraksi itu paling normal adalah melalui proses perdagangan. Di dalam proses kenegaraan itu dibutuhkan kemampuan memimpin dan kesanggupan untuk dipimpin. Kalau nggak mau dipimpin ya diperangi. Kalau perang itu lahir sebagai upaya untuk menata manusia. Kalau masih ada yang nggak mau dipimpin ya diperangi. Lalu perdagangan. Nah, perdagangan ini juga mengandaikan adanya sikap kedewasaan komunitas. Kita berdagang itu tujuannya adalah mencari keuntungan timbal balik. Ya. Entah dia musuh kita, entah dia teman kita, entah dia berbeda dengan kita, entah dia sama dengan kita. Itu tidak penting. Kalau kita masih hanya mau berdagang dengan orang yang agamanya sama, yang etnisnya sama, itu belum beradab namanya. Itu masih komunal. Ya. Kalau sudah bisa berdagang, berinteraksi dengan orang dari berbagai jenis latar belakang, dan dari sanalah kita saling belajar. Ya. Yang bisa bertani, menjual bahan pertanian, yang nelayan menjual komoditas kelautan. Nanti kalau sudah kerajinan industri, nah itu sudah akan terjadi proses saling pembelajaran sehingga identitas itu disuspend, ya. Dianggap tidak relevan. Yang relevan adalah bagaimana membangun kebermanfaatan untuk semua. Nah, dari situlah kemudian lahir kebudayaan dan peradaban. Ya, kondisi masyarakat yang ideal itu tentu didasari oleh itu tadi. Ya. Kembali kepada cerita tadi Indonesia ya. Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab, peradaban, adab takdib, peradaban itu adalah puncak capaian kehidupan. Keadilan sosial. Nah, jadi kalau sudah beradab ya harus adil.
kerakyatan yang dipimpin itu proses. Politik kita itu demokrasi, bukan lagi kerajaan. Ketika persatuan Indonesia ya, jadi kebangsaan itu tadi, bahwa komunitas itu tidak didasarkan pada etnis, pada agama, pada kelompok, asal latar belakang keluarga dan lain-lain, tapi kebangsaan. Kita sepakat menjadi satu kelompok bersama dan kita saling bergandengan tangan, back to back ya, saling membantu untuk kepentingan bersama. Ya, hal-hal yang berbeda ya kita diskusikan. Di Pancasila, Undang-Undang Dasar itu menjadi common platform, menjadi tempat kesepakatan bersama, musyawarah mufakat. Kalau ada yang tidak setuju ya kita diskusikan. Kalau ada yang berubah kita diskusikan. Sampai kemudian semua pihak menerima. Kalau ada yang tidak menerima, voting. Ya. Setiap 5 tahun sekali kita melakukan voting dalam bentuk pemilu. Itu adalah contoh dari musyawarah yang paling sederhana, voting, siapa milih ini, siapa milih itu. Tapi itu adalah sebuah wujud dari permusyawaratan. Ya, jadi kondisi ideal masyarakat apa misalnya? Pendidikan keluarga, ya, tentu karena keluarga adalah basis unit terkecil dari kehidupan masyarakat. Kalau tidak ada keluarga, nggak akan ada masyarakat. Nah, kalau di Barat kan sekarang sudah mulai nikah sesama jenis, ya, same sex marriage, laki-laki menikah laki-laki, perempuan perempuan. Nanti sebentar lagi ada human robot marriage, ya, manusia menikah dengan robot, ya. Boleh nggak Pak kalau poligami dengan robotnya? Belum tahu saya. Kita belum tahu realitasnya seperti apa. Atau mungkin nanti malah bisa leluasa ya. Kalau punya istri manusia kan ada batasnya. Kalau punya istri robot mungkin bisa tidak terbatas jumlahnya. Satu pabrik kalau bisa diambil sendiri. Pendidikan keluarga. Manusia menjadi manusia ketika dia berkumpul dengan manusia. Nah, jadi jangan dikira kalian itu bisa menjadi manusia kalau tidak dididik oleh manusia. Siapa yang mengajari kita berjalan itu berdiri? Siapa yang mengajari kita berdiri? Apakah bayi itu kalau dibiarkan cuma dikasih makan saja di kandang itu, kasih makan, kasih semua kebutuhannya, ketika dia dewasa dia akan berdiri? Tidak. Berdiri itu kita dipaksa. Ya, dibiasakan dipaksa. Makan pakai tangan, paksa. Ya, kemudian nanti yang lebih kompleks lagi berbicara, bergaul, bertarung. Tidur jam berapa, makan jam berapa, berpakaian. Itu semuanya adalah conditioning yang dilakukan oleh keluarga kita. Ya, makanya orang tua itu adalah tempat kita bermula. Ya, kepada orang. Jadi kalau dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaum ibu, ya bukan kaki ibu ya. Di bawah telapak kaum ibu itu betul, karena dari sanalah manusia itu menjadi manusia. Karena kalau nggak ada ibu-ibu ya nggak mungkin bapak itu ngasuh bayi sampai menjadi manusia. Nah, itu adalah maternal love, ya, cinta induk, ya. Kalau nggak ada induknya nggak akan jadi manusia kita. Lalu setelah ada keluarga, ada masyarakat. Nah, di masyarakat itu ada namanya tradisi, kebiasaan lokal di sebuah masyarakat, ya. Ketika kita bicara masyarakat yang lebih luas, ada hukumnya. Taat hukum. Jadi masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat hukum. Kalau sebuah komunitas tidak mampu membangun budaya taat hukum, nggak akan menjadi masyarakat. Ya. Dia akan jadi suku aja, jadi kelompok-kelompok terpencil. Ya. Apa bedanya hukum dengan aturan? Apa bedanya hukum dengan tradisi? Ya. Kalau hukum itu dibuat dengan sadar, ya, dievaluasi setiap waktu, dan ada penegakannya. Siapa yang menjadi hakim, siapa yang menjadi jaksa, dan nanti siapa yang mengawasi hakim, siapa yang mengawasi jaksanya. Tuh. Jadi kalau tradisi itu seperti rumput yang tumbuh di belakang rumah, ya, di hutan, tapi kalau hukum itu seperti tanaman yang memang ditanam. Intinya sama untuk mengatur kehidupan, tapi yang satu sistematis, sadar, ya, kesepakatan. Kalau kita udah nggak sepakat ya ganti hukumnya. Kalau tradisi nggak bisa begitu. Nah, dari sinilah kemudian terbangun sebuah masyarakat yang toleran. Ya, tadi itu. Berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, tapi bisa hidup
saling berdampingan. Nggak harus cocok, nggak harus saling menerima. Saya nggak suka dengan kamu, saya nggak cocok dengan agama kamu, saya nggak cocok dengan budaya kamu, saya nggak suka dengan caramu bicara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama itu tidak diekspresikan, ya, selama itu tidak menimbulkan. Karena kalau kita bicara, kita sampaikan ke mereka, mereka akan melakukan balik dan itu menimbulkan konflik. Harmoni itu tidak harus cocok, ya. Harmoni itu adalah kesepakatan untuk taat hukum, tidak saling mengganggu. Yang namanya toleransi beragama bukan berarti agamamu benar, agamaku benar, enggak gitu. Ya, yang benar itu tetap agamaku, agamamu salah. Tapi kamu punya hak untuk beragama sesuai maumu sendiri. Ya, meskipun kalau ketemu saya akan mengingatkan bahwa agamamu salah sesuai dengan forum yang ada, ya. Jadi kita ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Di satu sisi ada dua sikap ekstrim, ya. Di satu sisi ekstrim yang pokoknya kalau salah itu harus dibetulkan, gitu ya. Dakwah setiap saat, kalau ada orang yang tidak cocok dengan kita kasih tahu semaksimal mungkin. Itu ekstrim satu sisi. Sementara ekstrim sisi lain ada yang mengatakan ya biarin aja, kita kan punya hak masing-masing. Lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum waliyatin itu bukan apatisme, bukan ya terserah kamu agamamu apa, enggak gitu. Lakum dinukum waliyatin itu yang benar agamaku, aku nggak akan nyembah agamamu. Kalau kamu punya agama, itu agamamu. Bukan berarti kita tidak peduli, ya, bahwa agama itu kemudian menjadi sama saja, enggak. Harmoni dan toleransi ini produk taat hukum. Kalau tidak ada hukum, nggak mungkin ada toleransi. Yang ada adalah apatisme. Nah, dari sini kemudian kalau kita sudah saling toleran, kita bisa bekerja bersama-sama, ya, membangun industri, bertani, membangun perdagangan. Nggak apa-apa, kita beda agama, beda hari raya, beda tempat ibadah, nggak apa-apa. Kita belanja di tempat yang sama, makan di restoran yang sama, libur di tempat liburan yang sama, ya, upacara di lapangan yang sama. Karena kita satu kesatuan. Ada hukumnya, menciptakan harmoni, dan dari sini kita akan mencapai kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ketika kesejahteraan sosial itu muncul, pasti ada yang lebih kaya dan ada yang tidak kaya. Nah, dari situ harus ada keadilan. Ya. Bagaimana orang-orang yang duitnya banyak dibanding dengan orang yang duitnya tidak banyak? Apa yang mesti dilakukan untuk kehidupan bersama? Ya tentu yang duitnya banyak harus bayar pajak untuk kehidupan bersama. Ya, dan yang terakhir, manusia itu kan hidupnya pendek dan harus mewariskan dari generasi ke generasi, sementara tempatnya sama, namanya bumi. Ya, bumi jangan dirusak sekarang. Karena anak cucu kita tuh masih banyak sekali yang antri hidup di alam baka itu. Mereka di alam ruh itu antri. Jadi rumah bumi kita ini jangan dirusak dulu. Nah, ini kasihan mereka nanti. Pelestarian lingkungan. Nah, kalau kira-kira seperti ini, ya, kehidupan ideal kehidupan masyarakat. Pendidikan keluarga, taat hukum, harmoni, toleransi, kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, lalu pelestarian lingkungannya. Nah, ilmu sosial terapan itu adalah upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi semacam ini. Ada ilmu-ilmu tentang itu tadi, ya, pekerjaan sosial itu untuk keluarga, lalu ilmu hukum kaitannya dengan kebijakan publik, studi perdamaian. Gitu ya. Nah, nanti apa kontribusi Islam? Ya, apa kontribusi Islam pada ilmu sosial terapan? Nanti kita akan bicara itu pada pertemuan selanjutnya, ya. Artinya bahwa ketika kita bicara ilmu sosial humaniora itu tidak hanya tentang konsep-konsep, tidak hanya tentang teori-teori, ya. Tentu titik tolaknya teori dan konsep, tapi juga ada keperluan, ada kebutuhan bagaimana teori dan konsep itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya, menciptakan keluarga yang harmonis, menciptakan masyarakat yang taat hukum, menciptakan masyarakat yang toleran, kehidupan sosial yang harmonis. Tidak harus saling setuju, ya, kita toleran.
Kita berbeda, tapi saya menghormati hak kamu dan kamu menghormati hak saya. Itu yang disebut toleransi. Dari situlah muncul kesempatan untuk berusaha dan lahirkan kesejahteraan ekonomi. Nanti kalau ada orang saudara-saudara kita yang bermasalah, ya, tidak mampu berfungsi secara sosial, ya, karena kondisi, karena situasi, maka itu perlu kita tolong. Ya, ada keadilan sosial, ada solidaritas sosial, dan yang terakhir pelestarian lingkungan. Nanti kita akan lihat bagaimana kajian-kajian Islam itu juga berkontribusi pada upaya-upaya semacam ini. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.